Selamat datang di sesi bedah materi kita. Gimana caranya ya kita bisa ngecek kebenaran sebuah kutipan dari 1400 tahun yang lalu? Dan ini bukan kutipan biasa loh, ini kutipan yang katanya diucapkan oleh seorang nabi. Wah, ini bukan cuma sekedar PR akademis, tapi pertanyaan fundamental yang udah coba dijawab para ulama muslim selama berabad-abad. Oke, buat jawab itu, kita harus kenalan dulu sama yang namanya hadis. Simpelnya gini, hadis itu laporan tentang apa aja yang diucapin, dilakuin, atau bahkan disetujui secara diam-diam oleh Nabi Muhammad. Coba deh bayangin, ini tuh kayak pilar kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Jadi ya, urusan mastiin ini asli atau enggak, itu serius banget, teliti banget. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sistem klasifikasi yang keren banget ini. Kita mulai dari teka-teki keasliannya, terus kita bedah sistem penilaiannya. Kita bakal lihat mana yang standar emas, yaitu sohih, mana yang bagus tapi nggak sempurna, si Hasan, dan gimana cara ngenalin yang lemah atau daif. Dan di akhir, kita bakal lihat gimana sistem kuno ini, ternyata masih jadi perdebatan yang hidup banget sampai sekarang. Oke, kita langsung nyemplung aja ya. Coba deh bayangin posisi para ulama zaman dulu. Ratusan tahun setelah Nabi wafat, tiba-tiba ada ribuan bahkan mungkin ratusan ribu laporan yang nyebar kemana-mana. Nah, pertanyaannya, mana yang asli, mana yang palsu? Gimana coba cara bedainnya? Jelas mereka butuh sebuah sistem. Bukan cuma modal kayaknya atau tebak-tebakan. Mereka perlu metode yang super ketat buat nyaring semua riwayat ini. Jadi mereka pun ngembangin sebuah ilmu yang canggih banget buat mengautopsi setiap bagian laporan. Dari siapa yang ngomong sampai apa isinya. Terus solusinya apa dong? Ini bukan sulap, tapi sebuah sistem penilaian yang brilian. Para ulama ini nyiptain semacam toolkit detektif buat ngasih peringkat ke setiap hadis berdasarkan tingkat kebenarannya. Yuk kita intip kerangka dasarnya. Gampangnya ada 3 level utama. Paling atas ada sohih, artinya otentik, valid. Di tengah ada hasan, artinya baik atau bagus. Dan paling bawah ada do'if atau lemah. 3 kata ini nih kuncinya. Sekarang ayo kita kupas tuntas satu persatu. Kita mulai dari yang paling top, puncaknya piramida. Sohih, ini nih standar emasnya. Level kepercayaan paling tinggi dalam ilmu hadis. Jadi apa sih yang bikin sebuah hadis bisa dapat stempel sohih? Gini deh. Bayangin ada serangkaian syarat yang ketatnya minta ampun. Pertama, rantai perawinya atau isnad itu harus nyambung terus sampai ke nadi. Nggak boleh ada yang putus sama sekali. Kedua, setiap orang di rantai itu harus punya reputasi super jujur dan ingatannya yang tajam banget. Dan terakhir, isi hadisnya, maten, nggak boleh ada yang aneh atau nabrak riwayat lain yang lebih kuat. Gagal satu aja ya udah, nggak bisa dibilang soheh. Standarnya emang setinggi itu. Tapi tunggu dulu. Ini lebih dalam lagi loh. Bahkan di dalam kategori sahih aja, ada 2 level lagi. Ada yang namanya sahih lidzatih, ini yang benar-benar sempurna dari sananya, lolos semua syarat tanpa cacat. Terus ada sahih ligairih, nah ini jadi otentik karena dibantu bukti lain. Mungkin ada satu perawi yang ingatannya nggak 100%, tapi karena ada riwayat lain dari jalur berbeda yang isinya sama, statusnya jadi naik kelas ke sahih. Ini nunjukin betapa detail dan fleksibelnya sistem ini. Saking kerennya, buat ngegambarin puncak keandalan ini, para ulama punya istilah puitis, rantai emas atau silsilah al-dhahab. Ini tuh buat nyebut rantai perawi yang isinya orang-orang paling top. Contoh klasiknya tuh riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Wah, ini udah kayak The Avengers-nya perawi hadis deh, isinya para superstar semua. Oke, sekarang kita turun satu level ke kategori Hasan. Ini kategori tengah yang penting banget karena nunjukin kalau penilaian hadis itu nggak cuma hitam putih, nggak cuma asli atau palsu. Bedanya tipis banget tapi krusial. Jadi di rantai perawinya ini ada orang yang dikenal jujur, bisa dipercaya, tapi mungkin ingatannya nggak setajam silet kayak perawi sohih. Dia orang baik, tapi bukan super komputer jalan gitu loh. Mungkin ada aja detail-detail kecil yang kadang kelewat. Nah, kategori Hasan ini dipopulerkan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Tirmizi. Ini bukti keren kalau ilmu hadis itu terus berkembang. Para ulama sadar, kita butuh satu kategori lagi nih buat riwayat yang bagus dan bisa dipegang, tapi belum sampai level sempurna kayak sohih. Lanjut, kita masuk ke kategori doif alias lemah. Nah, disinilah para ulama benar-benar kerja kayak detektif, nyari-nyari potensi masalah sekecil apapun dalam sebuah riwayat.
Jadi ingat ya, kelemahan itu bisa datang dari dua tempat utama. Bisa karena ada cacat di rantai perawainya si isnad, atau bisa juga masalahnya ada di teks hadisnya itu sendiri, yaitu matan. Dan kerennya, para ulama ini punya istilah-istilah khusus buat tiap penyakit ini. Misal, kalau ada satu mata rantai yang hilang, mereka sebutnya mursal. Kalau yang hilang 2 orang berturut-turut, namanya mu'dal. Kalau di rantai itu ada orang yang dicap tukang bohong, hadisnya jadi matruk. Atau kalau laporannya beda-beda versinya dan bikin bingung, itu namanya mu'tarib. Tiap istilah ini tuh kayak diagnosis dokter yang spesifik banget buat nemuin sumber masalahnya. Nah, kalau tadi ada rantai emas, kebalikannya ada juga rantai kebohongan atau silsilat al-kazib. Ini istilah buat rantai perawi yang udah terkenal banget gak bisa dipercaya, yang isinya orang-orang yang dikenal pembohong. Ini bener-bener nunjukin betapa seriusnya para ulama ngejaga kemurnian ajaran. Satu hal yang penting banget buat kita pahami, sistem ini bukan cuma pajangan sejarah ya. Ini adalah kerangka kerja yang masih aktif dipakai dan bahkan diperdebatkan oleh para ulama sampai hari ini, dan implikasinya tuh nyata. Ini langsung ngebawa kita ke pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kalau sebuah hadis divonis lemah, berarti hadis itu sampah, nggak ada gunanya sama sekali. Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Nah, disinilah perdebatannya jadi seru. Ternyata ada 3 kubu utama. Kubu pertama isinya ulama kayak Imam Bukhari dan Muslim. Mereka super ketat. Hadis lemah, ya udah, nggak ada nilainya sama sekali. Kubu kedua yang lebih moderat kayak Imam Ahmad bilang, daripada pakai opini pribadi, mending pakai hadis lemah selama kelemahannya nggak parah-parah amat. Dan kubu ketiga yang diikutin mayoritas ulama, ngambil jalan tengah. Bolehlah dipakai buat motivasi atau anjuran berbuat baik, tapi jangan sekali-kali dipakai buat nentuin halal haram. Dan ini mungkin poin paling penting dari semua obrolan kita. Ketika seorang ulama bilang sebuah hadis itu tidak sahih, itu sama sekali bukan berarti hadis itu palsu. Artinya cuma satu, rantai buktinya nggak lolos standar emas yang super ketat tadi. Coba dipikirin, bedanya ada terbukti palsu dan ada belum terbukti cukup kuat untuk jadi otentik. Beda banget kan? Jadi buat penutup, coba kita renungkan bareng-bareng. Di zaman kita sekarang yang banjir disinformasi dan berita palsu, gimana ya sistem verifikasi kuno yang super teliti ini bisa jadi cerminan buat kita, buat nantang cara kita mandang kebenaran dan bukti? Nah, itu pertanyaan buat kita bawa pulang.